Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwata illa billah. At the moment, we are going to discuss about digital learning for economic. And this is first meeting for us. And the first meeting, we are going to discuss and learning about development and prospect for in digital programs. I will introduce myself. My name is Dery Nugraha MPD. I will stay in STKI PPGRI Sukabumi in 2016 until now, and in semester 3 we are going to learn in the subject of digital learning for economic. And in this subject, we are to concern about digital learning, and sometimes and for the future, you will be use all the digital learning in your career and your future. Okay, I will give you preliminary atau pendahuluan. In preliminary, we are going to six subject for this moment. Six course for discuss is in the A. We are going to development of digital learning. In B, we are going to discuss and concern of digital learning potential. C, digital learning function. D, digital learning design. E, digital learning strategy, and for F, digital learning prospect. Oke. Kenapa saya menggunakan bahasa Inggris? Karena memang kita sedang menuju ke eranya Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. Jadi bahasa Inggris ini adalah bahasa pengantar yang akan kita gunakan dalam perkuliahan kita ke depannya. Kemudian yang kedua, kita juga sedang menuju ke proses perubahan lembaga dari sekolah tinggi menjadi universitas. Mudah-mudahan kita doakan semuanya juga lancar. Oke, for development digital learning, I will give you two accessing information. In the one, this is about revolution, in industry 4.0. Okay, we are now today we use all about information from internet base. Okay, in internet base, we can access all information and all learning, all material learning and each other. And before for internet base, we are AVA. AVA ini singkatan dari audio visual aid. Jadi sebelum internet berbasis internet semua seperti hari ini, kita sebelumnya pernah menganut sistem AVA. AVA itu audio visual aid. Mungkin ketika kalian pernah dulu belajar, karena kalian ini termasuk generation Z ya. Jadi mungkin agak tabu ketika mendengar istilah audio visual aid. Kalau dulu di sekitar tahun 2000-an gitu ya, ketika kalian mungkin baru dilahirkan, audio visual aid ini sangat dipergunakan oleh guru-guru pada saat itu, guru dan dosen. Apa saja Pak yang dipelajari dari AVA? Jadi si guru itu membuat media pembelajaran, kemudian nanti di video. Setelah di video itu dimasukkan ke dalam bentuk CD or DVD. Dan biasanya karena dulu itu belum berkembang teknologi seperti sekarang, CD DVD ini nanti
dimasukkan ke dalam sebuah CD driver or DVD driver yang nanti dimunculkan dalam bentuk tayangan. Dan kita biasanya di kelas melihat tayangan itu. Itu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Masih revolusi industri 3.0. Ini industri revolutionnya 3.0. But now, tapi pada saat ini kita nggak pernah lagi mendengar istilah audiovisual aid. Nggak pernah melihat guru membuat media pembelajaran, terus kita nonton media pembelajarannya. Atau misalnya secara di kelas, dosen memberikan penglihatan seperti itu. Karena kita sudah beralih dari internet base ini to be based on artificial intelligence. Okay. Kita sering mendengar istilah AI. Artificial intelligence ini yang saat ini kita pergunakan. Di seluruh bidang kehidupan, kita sekarang sudah menuju ke artificial intelligence. Dari mulai kehidupan kita diatur, sampai dengan, mohon maaf, dari kita mulai bangun tidur, sampai dengan kita akan tidur kembali, itu semuanya diatur oleh AI. Tanpa kita sadari. Contoh, we use gadget. I will choose one. Your smartphone. Before you wake up, you set alarm. Alarm is basic for AI. On the time, your smartphone is going ringing loudly and repeatedly. Jadi kalau diatur, smartphone kalian diatur, itu nanti dia akan berdering, cuma bolak-balik gitu ya, udah berdering terus berulang kali. Itu yang ngaturnya adalah AI atau artificial intelligence. Kemudian kalian memesan Gojek pada jam 8, jam 9 kalian lapar, kalian memesan makanan melalui GoFood misalnya. Oke. Itu juga basisnya adalah AI. Kemudian setelah GoFood kalian masuk ke perkuliahan. Oke. Perkuliahan misalnya dengan saya, nanti kalian mengakses beberapa aplikasi karena kalian akan menjadi calon guru. Saya ingin berbagi dengan kalian bahwa kalian generasi Z, guru generasi Z, wajib memiliki kompetensi untuk mengakses digital learning yang bermacam-macam itu. Wajib kalian bisa mengaksesnya. Oke. Ketika perkuliahan, materi disampaikan secara sinkronis or asinkronus. Ada yang via Zoom, yang real time, real life. Kemudian ada juga yang misalnya video YouTube. Ini bisa ya, you can access anywhere anytime. And Google Classroom, you can access anytime anywhere. Nah, dari yang tadi kalian perkuliahan, kemudian kalian pulang lagi, pesan Gojek lagi, sampai dengan kalian nyampe ke rumah atau ke kosan, itu berarti sudah berbasis AI tanpa kita sadari. Oke. Kamu seorang diri menggunakan AI, and then kalau misalnya ada 10 or 100% use AI based on artificial intelligence, itu akan menjadi society. Dan kita pada saat ini sudah masuk ke era society 5.0. Or we are mentioned about super smart people. Jadi apapun yang masyarakat mau itu sudah bisa diakses dengan menggunakan AI gitu. Jadi so it's about mechanical thinking, and it's about social thinking. Jadi ketika kembangan teknologinya pesat, masyarakatnya juga ikut akan mengikuti adaptasi karena kita adalah masyarakat yang manusia yang bisa beradaptasi, salah satu makhluk hidup yang bisa beradaptasi. Oke. Your task, please describe the topic. Oke. Your task,
You must be described. You can access in internet about the topic. The topic is about AI, based on AI. Oke, your task ya. Ini tugas kalian untuk membuat sebuah paper 2 halaman cukup tentang AI. And then edit by describe society 4.0. It's all about super smart people. And to page on paper, silahkan cari nanti di internet tentang super smart people. Oke, ini tentang perkembangan pembelajaran digital. Oke, next, we are going to discuss concern about digital learning potential. Ternyata pada saat ini dengan kemajuan zaman yang luar biasa, kita memiliki potensial terhadap pembelajaran digital. What's that? Apa saja tentang potensial digital learning-nya? Oke, saya mengambil dari Kenji Kitao tahun 98 dalam sebuah jurnalnya. Dia berkata bahwa ada 3 potensial pembelajaran digital. Oke. And 1, potential communication tool. 2, potential information access. And 3, potential education and learning. Okay, we are divided 3 segments about potential of digital learning. And the first, we are concerned about discuss about communication tools. Jadi Kenji Kitao dalam penelitian itu dia membagi ada 3 potensial dalam pembelajaran digital. Yang pertama tentang alat. Dia concern tentang communication tools. Oke. Dulu and at the past, maybe we use email for communication, okay, or short message service to SMS. But now, in real time, we use, maybe I will mention some application. It's about WhatsApp, Telegram, and WeChat maybe, or MeChat, or anything. This is about communication tools. Jadi kalau dulu komunikasi itu melalui email, itu ketika kita melalui email itu sudah luar biasa. Ini sekitar tahun 75-an, 1975. But now in millennium age, jadi di era milenium ini kita bisa bergeser sedikit tentang communication tools-nya. Kita pernah belajar menggunakan SMS, short message service. Biasanya kalau email notifikasinya agak lambat. Kalau SMS langsung masuk ke handphone, walaupun belum smartphone ya, masih masuk ke phone biasa. Dan sekarang pada saat ini potensial pembelajaran digital itu banyak sekali aplikasinya untuk sebagai alat komunikasi. Sekali lagi sebagai alat komunikasi ya. Ada WhatsApp, Telegram, WeChat, MeChat, apapun itu namanya yang bisa kita akses sebagai communication tool. Kenji Kitao juga ternyata yang kedua tentang potential information access. Jadi kita saat ini tidak perlu lagi, sebenarnya bukan tidak perlu. Kita sudah memiliki the greatest library in the world. Kalau dulu di era tahun 80-an, 90 ya. Oke. Ya 80 sampai 90, mungkin setiap kampus berlomba-lomba, setiap sekolah, setiap lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk membuat perpustakaan yang wah, luar biasa. Dan ternyata sekarang saat ini kita bukan berlomba-lomba untuk membuat gedung perpustakaan yang luar biasa megah. Itu memang salah satu indikator ya, memang tidak bisa dihindari. Karena sistem pendidikan kita masih mengedepankan sistem yang konvensional. Harus ada gedungnya, harus ada bukunya, harus ada orang yang bacanya, dinamakan perpustakaan. But now, di belahan dunia lain, mereka sudah punya perpustakaan digital. Perpustakaan digital yang mungkin beberapa kalian juga pernah akses,
Itu misalnya tentang saya contohkan satu misalnya ya, di eh, sebuah publisher artikel jurnal. Saya sebutkan satu saja, misalnya Springer. Springer itu dia memiliki kurang lebih sampai dengan saat ini 4 juta bahan artikel ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi eh, sebuah bahan diskusi, sebagai bahan pembelajaran, sebagai bahan untuk kita baca, lebih dari sekedar perpustakaan yang ada secara konvensional. Ya, itu menjadikan potensial information access gara-gara based on internet base yang tadi, berbasis internet. Yang ketiga, Kenji kita tahu juga ternyata dari pembelajaran digital learning ini kita punya kesempatan loh untuk masuk ke education, untuk masuk ke learningnya. Kita bisa punya kesempatan untuk pendidikannya dan juga untuk pembelajarannya. Itu yang Kenji kita sampaikan, katakan di jurnal ilmiahnya, kait dengan potensi digital learning. Oke, next. Nah, apa saja fungsi dari pembelajaran digital? Oke. I resume many paper, maybe 6 paper, and I gave you for my conclusion about 3 function. It's about supplement function, complement function, and substantiation function. Suplemen ini artinya tambahan ya, tambahan. Jadi si digital learning ini sebagai media ya, media pembelajaran digital ini bisa jadi suplemen tambahan ketika seorang guru sedang melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak selalu siswa membaca LKS, tidak selalu siswa membaca buku pada saat kegiatan pembelajaran dimulai. Tapi bisa juga dengan menggunakan digital learning media itu sebagai media tambahan. Contoh misalnya, tolong dong akses YouTube Anu. Kita belajar hari ini, materinya ada di YouTube Anu, di channel YouTube Anu untuk hari ini. Itu bisa jadi tambahan atau fungsi tambahan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah komplement atau melengkapi. Oke. Untuk fungsi yang melengkapi ini mungkin ketika kegiatan pembelajaran yang bersifat konvensional, si pembelajar, baik itu guru maupun siswa, belum mencapai capaian pembelajaran yang optimal misalnya ya. Pembelajaran yang optimal karena keterbatasan. Saya contohkan satu misalnya. Ketika membayangkan terkait misalnya dengan mata pelajaran ekonomi, ketika kita membayangkan bahwa terjadinya transaksi di dalam sebuah pasar atau e-commerce, itu mungkin kita harus menayangkan bagaimana tata cara kita registrasi di e-commerce, kemudian bagaimana tata cara kita membeli di e-commerce, bagaimana tata cara kita menerima barang di e-commerce. Dan itu mungkin tidak bisa kita dapatkan dari hanya sekedar melihat gambar. Jadi digital learning media ini bisa menjadi pelengkap. Dan yang terakhir mungkin saja mohon izin, ini bukan substantiation, sebenarnya ini substitution. Oke, function. Atau yang fungsi yang terakhir adalah menggantikan. Daripada siswa kita berkutat melihat buku orang yang hanya sekedar ibu-ibu, bapak-bapak gambarnya sedang transaksi menjual pisang misalnya di buku paket misalnya, itu juga boleh, hanya mungkin feel-nya kurang dapat untuk kita menyampaikan bahwa transaksi itu terjadi loh. Tapi ketika kita menayangkan sebuah video simulasi terkait dengan transaksi ekonomi, si penjual ngomong seperti apa, tata cara berbicaranya, kemudian juga si penjual menawarkan barangnya seperti apa, pembeli dan penjual bargainingnya seperti apa, dan seterusnya, itu merupakan sebuah proses transaksi misalnya. Nah, itu bisa menjadikan pengganti mungkin. Ya, jadi di dalam kegiatan pembelajaran, digital learning media ini sangat penting. Bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran
Oke. Bagaimana kita lanjutkan? Bagaimana kita ingin mencapai tujuan pembelajaran jika media yang kita gunakan saja kurang tepat? Saya yakin setiap guru ataupun kalian calon guru punya feeling, punya forecasting, punya ramalan. Kalau saya pakai media ini, insya Allah tujuan pembelajaran saya tercapai. Tapi dengan media pembelajaran digital, mungkin tujuan yang tadinya hanya mungkin perkiraan 80% tercapai, mungkin bisa nyampe 95% tercapai. Karena dengan kemudahan akses media digital learning tadi, tujuan kita akan menyampaikan bahwa hari ini saya akan mengajar tentang apa itu transaksi dalam ekonomi, itu mungkin tercapai dengan hanya menayangkan sebuah video yang tidak lebih dari 2 menit terkait dengan transaksi, baik itu transaksi secara online maupun yang offline di pasar maupun yang di e-commerce gitu. Ya, oke. Dilanjutkan. Di bagian keempat, ini ada desain pembelajaran digital. Oke, Lance J. Richard et al. Beserta kawan-kawannya dalam sebuah penelitiannya menjelaskan bahwa ada beberapa komponen dalam desain pembelajaran learning. Jadi, if you a teacher, you must be in first, you think you must be design about your learning. Jadi kalau kamu seorang guru, hal pertama ketika kalian akan masuk itu bagaimana saya mendesain pembelajaran saya gitu. Karena sebagus apapun media, sebagus apapun performance kalian menyampaikan, tanpa ada desain pembelajaran, itu mungkin ketercapaiannya tidak maksimal atau tidak optimal. Okay, Lance J. Richard et al. She described our age point in the first designing or selecting a courses management tool. Jadi yang pertama dalam menyusun desain atau membuat desain pembelajaran digital, yang pertama adalah menseleksi dulu alat-alat di pembelajarannya. Contoh misalnya kalau kalian ekonomi, pada saat transaksi, apa saja alat-alat yang dipergunakan dalam transaksi. Kalau misalnya tadi video saja cukup, apakah saya perlu demonstrasi? Saya bawa uang monopoli yang pura-pura saya buat si A menjadi menjadi peran pembeli, si B menjadi peran penjual, hanya sekedar menjual dan membeli untuk transaksi. Itu yang pertama yang harus dipikirkan ketika mendesain digital learning. Yang kedua, setelah menyeleksi adalah merencanakan dan mengorganizing. Jadi setelah tadi menentukan tools manajemennya, kalian rencanakan durasinya seperti apa, waktunya mau berapa, kemudian tempatnya di mana. Setelah itu organizing kan, jadi diorganize supaya nanti berkesinambungan. Seolah kalian sedang kalau ketika kita mengajar, seolah kita sedang mendesain, kita menjadi sutradara agar si perannya memerankan dengan baik, penonton yang nonton kita juga paham, alurnya mau ke sana, endingnya nanti seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang harus dipikirkan dalam desain digital learning ini adalah harus menggunakan pembelajaran yang interaktif dan juga menggunakan strategi pembelajaran. Oke. Yang keempat, nah ini karena kita berada di posisi mengajar di tingkat sekolah menengah pertama atau junior high school or senior high school, tingkat SMA. Yang pertama yang harus dipikirkan juga adalah tentang prinsip pembelajaran yang dewasa. Karena kita sedang menghadapi orang-orang yang dewasa. Bukan yang bisa kita atur dengan silahkan duduk atau anak-anak kita berbaris ya, itu mah bukan adult, berarti di bawahnya. Kita harus men-setting dan juga mengaplikasikan prinsip pembelajaran dewasa. Biarkan mereka mengemukakan pendapat, biarkan mereka berinteraksi sedemikian rupa, walaupun mungkin nanti dalam kenyataannya ada beberapa segmen, ada beberapa part yang mungkin keluar. Contoh ketika dia mengeluarkan joke-joke misalnya ya, biarkan karena itu mereka sudah masuk adult learning mungkin ya. Oke, yang kelima ini tentang pendekatan. Yang pertama adalah tentang pendekatan self directing. Ketika kita mengajar berarti ada instruksi sendiri langsung terhadap siswa, dan juga ada pendekatan tentang student learning, student center learning, jadi pembelajaran yang berpusat di siswa.
Setelah pembelajaran pusat di siswa, yang harus dipikirkan kemudian adalah tentang strategi authentic assessment. Jadi assessment yang otentik. Otentik itu yang pertama adalah menyeluruh berarti ya, afektif, kognitif, psikomotor wajib kita nilai karena untuk pembelajaran apalagi yang kurikulum yang dipergunakan saat ini yang kampus Merdeka, authentic assessment itu sangat penting karena banyak sekali calon-calon siswa atau calon-calon mahasiswa atau bahkan mahasiswa itu sendiri pintar dari segi kognitif tapi afektifnya kurang, psikomotornya juga kurang, keterampilannya juga kurang. Ada yang keterampilannya bagus ketika misalnya membuat sebuah project, tapi untuk pengetahuannya dia kurang, sikapnya juga dia kurang. Nah, itu jadi seorang guru wajib menggunakan authentic assessment. Yang kedua, terakhir adalah ini menyediakan tentang orientasi digital dan training teknologinya. Jadi ketika kita akan mengajar juga, ketika siswa akan mengakses digital learning kita, pembelajaran digital kita, kita kasih dulu contoh bagaimana cara mengaksesnya, kemudian nanti tujuan kalian belajar dengan digital learning itu apa, agar mereka nanti orientasi digitalnya juga muncul. Jangan sampai bertanya-tanya, apa sih saya menggunakan Quizzes itu untuk apa sih? Kok ulangannya menggunakan Quizzes ya? Nanti tolong sebagai guru, sebagai dosen saya juga kadang menjelaskan bahwa Quizzes itu fungsinya untuk yang pertama adalah timeless, waktunya juga menjadi berkurang, kemudian paperless, kita nggak usah pakai kertas gitu ya. Karena semuanya berbasis internet atau internet base yang tadi saya sebutkan. Dan yang terakhir adalah tentang ini. Ya, ini mungkin masuk ke ranah infrastruktur. Nah, kalau kalian ini jangan mengambil ngomong Pak lembaganya tidak menyediakan. Nah, kita hanya ke diri kita sendiri. Apa yang bisa kita sediakan infrastruktur untuk media pembelajaran karena kita yang pertama misalnya kita punya smartphone itu menjadi infrastruktur kita. Kita punya internet itu menjadi media kita. Kemudian hal-hal lain misal yang bisa kita akses misalnya kita tahu beberapa aplikasi misalnya aplikasi pembelajaran learning application itu juga menjadi infrastruktur kita. Oke, dilanjutkan. Yang kelima adalah digital learning strategic. Nah, ini saya ambil dari Bong and Dennen untuk 2003. Saya adaptasikan. Ini katanya learning strategic itu wajib untuk menjadi pembelajaran yang bermakna. Oke, ini your task. Ya, ini tugas kalian. Silahkan nanti jelaskan, describe, explanation about icebreaker and opener, kemudian apa itu student expedition, apa itu purposive creative thinking, apa itu peer-to-peer interaction, apa itu streaming export, and apa itu mental gymnastic. Nah, ini nanti dibuat menjadi sebuah paper, cukup 2 halaman. Jangan lupa kalau kalian menyadur, mengutip citasinya, citate-nya dari mana, citasinya dari mana. Ya, itu tugas juga ya. Oke, untuk strategic digital learning saya tidak akan menjelaskan karena ini adalah tugasnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih prospek pembelajaran digital. Ini prospek yang mungkin saya simpulkan. Conclusion, I would have to resume some paper in internet. I take 4 prospect. At one, digital learning maybe can do for alternative for learning. And second, it must be internet based. Or, and 3, maybe electronic based. And 4, some time or in the future, mungkin ini menjadi core untuk education. Jadi ini akan menjadi sebuah akar nanti dari pendidikan. Digital learning ini mungkin nanti kita tidak bisa membayangkan ketika 2100 mungkin semua nggak ada yang pakai kertas mungkin ya. Kita akan menjadi semuanya digital, serba digital. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
That's all I will say about discuss and concern about for first meeting. Itu adalah beberapa hal concern yang harus kita pelajari di pertemuan pertama. Mudah-mudahan walaupun bahasa Inggris saya belepotan, kita sama-sama belajar, jangan malu. Karena salah satu keterampilan tambahan kita menjadi seorang guru itu adalah kita bisa menguasai bahasa internasional. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan langsung menghubungi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika videonya banyak gangguannya, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.